Ya teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Oppo A1K. Ini kasusnya memori penuh, memori internal habis, bersihkan sekarang. Ini ada seperti ini. Dan ini sering terjadi di Oppo A1K khususnya ya. Itu sampai ponselnya nge-freeze. Jadi ponselnya itu sampai mati sendiri. Kayak layarnya mati tapi di telepon masih masuk. Itu cara penanganannya cuma mudah sekali. Silakan ditekan tombol powernya kurang lebih 1 menit ya, 30 detik sampai dengan 1 menit. Ditekan agak lama, nanti dia akan melakukan restart ulang atau reboot ulang. Kalau dia nggak mau, tekan tombol power, kemudian volume bawah secara bersamaan sampai dia restart ulang, kurang lebih 30 detik sampai dengan 1 menit. Jadi setelah hidup nanti memorinya kita bersihkan ya. Dan untuk cara membersihkannya, teman-teman bisa ke pengaturan. Oh ya, ini sedikit info ya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya channel kita bisa berkembang. Dan nanti sedikit lagi kita akan menuju 10.000 subscribe. Kalau sudah 10.000, kita nanti bisa jawab pertanyaan teman-teman kita dari story. Jadi setiap hari kita akan jawab salah satu pertanyaan yang sulit dijelaskan dengan pengetikan, jadi harus dijawab dengan satu video. Oke. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tap ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi kita sharing-sharing tentang perteknisian di situ ya. Kita di sini nggak bermaksud menggurui atau apapun. Jadi kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita jadikan tempat ini untuk sharing-sharing saja. Oke, setelah di pengaturan, kita di sini akan ke pengaturan tambahan. Kemudian kita ke penyimpanan. Setelah itu akan loading dan muncul aplikasi apa saja yang memakan banyak ruang. Nah, di sini saran saya hapus aplikasi-aplikasi yang jarang kita gunakan atau yang dirasa kurang penting ya. Oke, yang pertama di sini kita akan TikTok. TikTok ini kalau dihapus datanya akan hilang, tapi kalau kita hafal ID-nya, itu kita login lagi, data kita nggak akan hilang ya. Yang hilang cuma riwayat yang video yang telah kita upload ataupun yang telah kita download dari TikTok, itu yang hilang. Jadi di sini kita bersihkan data. Oke. Nanti silahkan login lagi atau masukkan nomor telepon atau password atau pakai email ya TikTok ini. Saya kurang tahu juga karena kurang mengikuti ya kalau TikTok. Oke, sampai kita hapus satu saja yang free sudah 4,5 GB. Tadi sekitar 500 MB-an ya. Kemudian CapCut. Ini kita bersihkan datanya. CapCut ini untuk edit foto kalau nggak salah. Jadi foto-foto yang penting silakan yang di aplikasi ini ya, yang hilang CapCut yang ada di aplikasi ini, foto-foto yang ada di aplikasi ini akan hilang. Jadi kalau untuk foto yang di galeri itu nggak akan hilang. Kemudian kita ke Instagram. Instagram ini kita hapus saja datanya, kita bersihkan data. Ini kita bisa login lagi menggunakan Facebook atau email kita sendiri. Jadi yang hilang itu cuma sampah-sampah atau riwayat-riwayat video yang telah kita tontonkan itu masuk ke file ya. Dan juga itu sudah tidak kita gunakan lagi. Oke, kemudian selanjutnya kita app market. Ini app market kita pilih bersihkan data. Karena apa? Karena di sini kita lebih sering menggunakan Play Store daripada app market ini ya. Jadi lebih baik ini kita hapus data, kita lebih suka pakai Play Store. Nah, Play Store ini kita biarkan saja. Kemudian foto ini sampai 400 MB, ini kita bisa bersihkan datanya. Datanya 200 MB, gambarnya ada 240 MB. Ini kalau dia bersihkan datanya, fotonya nggak akan hilang. Jadi foto yang ada di galeri nggak akan hilang sebesar 240 MB. Tapi kalau dibersihkan datanya, data-data riwayat atau file-file sampah yang telah kita hapus yang masuk ke file sampah itu akan hilang kalau kita bersihkan data. Dan di sini kita akan pilih bersihkan data. Kemudian sampai di sini selanjutnya silakan pilih sendiri yang sekiranya tidak kita gunakan. Jadi membersihkan data aplikasi foto itu tidak membuang fotonya, tapi membuang data aplikasinya. Foto-fotonya nggak akan hilang. Dan di sini ruang tersedianya sudah lumayan longgar, yaitu sekitar 9,89 GB atau kurang lebih mendekati 10 GB ya. Oke lah, itu untuk melonggarisasi atau untuk ininya ya, untuk menambahkan untuk apa ya, menambah ruang yang tersedia atau lebih melegakan gitulah lebih tepatnya. Dan untuk sejauh ini di ponsel Android yang versi 8.0 ke atas, jadi untuk Android 7 ke bawah itu kita sudah
siapkan satu file itu untuk memindahkan data-data aplikasi ke dalam memori ya. Itu kita pakai ini. Pakai aplikasi yang sudah kita siapkan, ada auto file transfer ya. Jadi itu akan otomatis data aplikasinya akan pindah ke memori. Tapi kita masih belum bisa coba di 18. Nanti sebisa mungkin, secepat mungkin akan kita lanjutkan ya. Itu tanpa root. Kalau yang dengan menggunakan root kita sudah pernah sharing tentang partisi. Di partisi dulu prosesnya lumayan lama. Di partisi dulu, kemudian di root, kemudian install TWRP atau pakai aplikasi Move to SD. Itu yang pakai root. Yang ini nggak pakai root ya, tapi nggak bisa dijalankan di Android 8 ke atas. Jadi auto file transfer ini. Jadi di kemudian hari kalau sudah siap filenya, nanti akan kita share juga di channel ini. Jadi silakan ikuti channel ini dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru ya. Dan untuk melihat apakah Android kita support dengan file yang tadi, aplikasi yang untuk memindahkan data aplikasi ke memori, itu kita bisa lihat di tentang ponsel. Di sini ada versi Androidnya. Nah, di sini ada versi Androidnya 9. Jadi ini 8 ke atas belum bisa ya. Sejauh ini 8 ke atas belum bisa. Dan memang aplikasi itu kita tujuannya dulu kita mau bantu yang J2 Prime. Jadi Samsung J2 Prime itu keluhannya hampir dapat dipastikan selalu di memori yang mudah penuh. Jadi kita cari-cari dan kita nemu softwarenya tadi dari India. Bukan maksudnya kita dapatnya dari India, bukan, kita dapatnya dari website yang ada di India. Jadi website dari orang India gitu loh. Kemudian kita modif sedikit-sedikit supaya bekerja di ponsel yang belum root. Oke lah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembersihannya. Dan untuk mencegah terjadinya penuh lagi, yang pertama kita ke Play Store. Kita ke Play Store dulu, kemudian ini tanpa ada koneksi WiFi ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau ada tampilan WiFi ya mungkin tampilannya berbeda. Oke, kita geser ke kanan seperti ini. Kita geser ke kanan. Kemudian kita ke setelan. Jadi kalau ada koneksi WiFi-nya atau ada koneksi internetnya, itu setelannya ada di bawah. Jadi silakan scroll ke atas. Kemudian kita pilih setelan. Setelah itu kita pilih update aplikasi secara otomatis, kita pilih. Kemudian kita pilih jangan update aplikasi secara otomatis. Jadi kita update-nya manual dari menu aplikasi dan game saya. Itu yang jika perlu diupdate, kalau nggak perlu ya nggak perlu. Putar video otomatis ini lebih suka saya matikan saja. Jangan putar video secara otomatis, kita pilih selesai. Oke, itu untuk mencegah yang pertama. Yang kedua dari app market. Dari app market kita buka juga, kita setuju. Kemudian kita ke pengaturan. Kita ke saya. Yang bawah ini kita pilih saya. Kemudian di sini ada kayak tombol pengaturan. Kita pilih pengaturan. Kemudian kita pilih perbarui aplikasi otomatis ini. Kita pilih. Kemudian kita pilih jangan perbarui aplikasi secara otomatis. Ini ya. Setelah itu kita kembali. Ya, kemudian ya selesai. Semoga video ini bermanfaat ya dan bisa menambah wawasan teman-teman. Jadi yang mengalami masalah memori penuh, bersabar saja. Sementara ini solusinya hanya membersihkan data-datanya saja. Dan untuk memindahkan ke kartu SD-nya di kesempatan lain akan kita bahas ya. Sejauh ini kita masih belum menemukan untuk Android yang 98 ke atas ya. Oke lah. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung hati teman-teman juga ya. Kita nggak bermaksud menyinggung atau apapun. Kita nggak bermaksud menggurui. Kita cuma niatnya cuma sharing-sharing saja. Oke lah. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye.